Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dua kata yang mirip dalam Al-Quran, yaitu kata summa dan samma. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Ayo kita bahas. Yang pertama, kata summa berharokat domah diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kemudian. Dia termasuk kata sambung atau istilahnya adalah haf atof yadulu ala tartib ma'atarohi. Maksudnya kata summa ini dia menggandengkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dalam sebuah urutan dan terdapat jeda waktu di antaranya. Kata summa ini seringkali muncul dalam Al-Quran. Kita ambil contoh misalnya dalam surat Al-Jasiyah Allah mengatakan Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah dialah yang menghidupkan kalian, kemudian dia mematikan kalian, kemudian dia mengumpulkan kalian pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, karena ada peristiwa yang berurutan dan ada jeda waktu di antaranya, maka Allah memilihkan kata summa. Karena kata summa ini ya dulu ala tertib ma'atarohi. Berikutnya adalah kata samma. Kata samma berharokat fathah diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu di sana. Padanannya dalam bahasa Arab yaitu kata hunaka, di sana. Kata sama ini bukan termasuk kata sambung, melainkan kata tempat. Atau istilahnya adalah ism dhorof, mabni alal fathah fi mahalli nasab. Dia selalu berharokat fathah karena dia memberikan keterangan tempat. Kata sama muncul beberapa kali dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat At-Takwir Allah mengatakan innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin indadil arsy makin muta'in samma amin. Nah, ini menceritakan tentang malaikat Jibril yang dia adalah seorang rasul yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik arsy, dan dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan dia ditaati di sana. Muta'in sama. Jadi sama ini artinya di sana. Dan malaikat Jibril juga termasuk orang yang amin, bisa dipercaya atau amanah. Contoh lainnya misalnya dalam surat Al-Insan Allah mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran. Ini menceritakan tentang kenikmatan yang ada dalam surga. Wa idza ra'aita thamma, dan ketika kamu melihat di sana, maksudnya adalah di surga, ra'aita na'iman wa mulkan kabiran. Subhanallah. Jadi kata sama berarti di sana. Contoh lain misalnya ketika Allah menceritakan tentang kaumnya Nabi Musa, wa azlafna thammal akharin, dan kami dekatkan kelompok yang lain di sana. Jadi kata sama ini berarti di sana. Terakhir dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib, dan Allah lah yang memiliki timur dan barat. Fa ainama tuwallu, maka ke arah manapun kamu hadapkan, fasamma wajhullah, maka di sanalah terdapat wajah Allah. Jadi kata sama berarti di sana. Nah, demikianlah perbedaan antara kata summa dan sama, di mana kata summa merupakan kata sambung yang menunjukkan urutan peristiwa dan terdapat jeda waktu di antaranya. Sedangkan kata sama merupakan kata tempat yang berarti di sana. Dalam bahasa Arab padanannya yaitu hunaka. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini kita menjadi lebih paham dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca maupun yang kita hafal. Barakallahu li wa lakum, aqulu qauli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.